Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Izinkan saya mempresentasikan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif tahapan Bagza. Saya Siti Anissa, bertugas di SMA Negeri 2 Sibolga, calon guru penggerak angkatan 7. Fasilitator saya Ibu Nurul Mahbubah dan pengajar praktik saya Bapak Julibar Simanjuntak. Inquiry apresiatif itu merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Setiap orang pada dasarnya memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi melalui hal-hal yang positif yang pernah dicapai dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. Sebagai calon guru penggerak, bagaimana saya menerapkan inquiry apresiatif pada murid? Maka cara saya menerapkan inquiry apresiatif pada murid yang pertama adalah saya membuat kalimat prakarsa perubahan terlebih dahulu. Untuk kali ini prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan kemandirian siswa. Untuk mewujudkan kemandirian siswa, maka saya memakai tahapan Bagza. Tahapan Bagza terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Apa yang saya buat pada B, buat pertanyaan utama, maka pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, apa kriteria siswa mandiri? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa-siswi yang mandiri? Maka tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari informasi tentang kriteria siswa mandiri dari beberapa pendapat para ahli. Yang kedua, menetapkan kriteria mandiri di sekolah. Yang ketiga, memberikan sosialisasi mengenai kriteria mandiri. Yang keempat, menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang menumbuhkan kemandirian. Yang kedua, yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya munculkan di ambil pelajaran adalah yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan siswa untuk mewujudkan kemandirian. Yang kedua, situasi apa yang selama ini mendukung kemandirian. Dan yang ketiga adalah keterampilan apa saja yang sudah dimiliki untuk mendukung kemandirian. Maka tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari informasi tentang aktivitas-aktivitas kemandirian siswa. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat tentang kegiatan-kegiatan dan keterampilan-keterampilan siswa-siswi yang mandiri. Yang ketiga, G, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya munculkan pada gali mimpi adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan yang akan saya lakukan pada saat siswa-siswi saya telah mencapai kemandirian? Yang kedua, bagaimana perasaan saya pada saat siswa-siswi telah mencapai kemandirian? Yang ketiga, hal-hal baru apa saja yang akan dilakukan siswa pada saat kemandirian itu terwujud? Yang keempat, apa hal-hal yang mendukung kemandirian ini tetap terwujud? Maka tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat gambar diri dan siswa-siswi pada saat kemandirian sudah terwujud. Yang kedua, membuat catatan pribadi yang saya pajangkan di meja kerja saya untuk diingat dan membayangkan tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk tetap mewujudkan kemandirian siswa. Yang ketiga, membuat poster mengenai tips kemandirian siswa. Yang keempat, membuat poster tentang manfaat kemandirian siswa. Yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya munculkan adalah, apa tindakan-tindakan yang mendukung terwujudnya kemandirian siswa? Yang kedua, bagaimana mengukur terwujudnya kemandirian siswa? Yang ketiga, apa pengaruhnya terhadap siswa lain dan sistem di sekolah? Maka tindakan yang saya lakukan adalah membiasakan siswa-siswi untuk mengeluarkan pendapat baik saat pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menjadi narasumber di satu kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan oleh sekolah. Yang ketiga, membiasakan siswa-siswi membangun komunikasi yang sehat, baik saat memberi saran, kritikan, atau pendapat, juga saat menerimanya.
Yang kelima yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya munculkan pada saat atur eksekusi adalah siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan mencapai kemandirian siswa, apa saja perannya. Kemudian yang kedua adalah kapan usaha mencapai kemandirian ini dilakukan. Yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan kemandirian siswa ini diperoleh dan bagaimana umpan baliknya. Maka tindakan yang saya lakukan pada atur eksekusi ini adalah yang pertama, semua warga sekolah berkolaborasi mewujudkan kemandirian siswa. Semuanya punya peran masing-masing. Kepala sekolah memberi izin dan nasihat, pendidik memberi tuntunan dan mengembangkan, pihak lain yang terkait membantu memfasilitasi agenda kegiatan. Yang kedua, setiap hari kegiatan kemandirian ini dilakukan, mulai dari siswa tiba di sekolah pada saat proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, setiap pendidik memiliki laporan perkembangan kemandirian siswa yang dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kemandirian yang akan diwujudkan pada siswa-siswi di sekolah. Demikian persentase ini saya sampaikan. Terima kasih. Sebagai guru penggerak, kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.